Haleluya, sahabat Shalom. Shabbat Shalom. Hari ini kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini dan terima kasih untuk teman-teman yang bisa bergabung. Kita akan perkatakan Shema Yisrael terlebih dahulu dan setelah itu kita akan masuk di dalam doa yang akan dipimpin oleh Brother Henok. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevo Malchuto Leolam Fae. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Haleluya, amin. Abah Yahweh Bashem Adon Joshua, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk hari baru yang kau berikan bagi kami. Biarlah kami menghargai waktu-waktu yang kau berikan bagi kami untuk memuliakan, untuk menyenangkan hatimu Bapa Yahweh. Juga sebentar kami akan menyembah, memujimu Bapa Yahweh, biarlah menjadi suatu dupa yang harum, yang menyenangkan hatimu Tuhan Yesus Masiah. Juga untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh mempelaimu Pak Yosef Roy, biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu Bapa Yahweh. Tuhan, Ruach Kodes, Ruach Yahweh Elohim, bekerja dengan leluasa di setiap kami. Dan juga Tuhan Yesus Masiah, Kau tutup bungkus keberadaan kami dimanapun kami berada dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masiah, sehingga tidak ada si jahat yang bisa menjamah kami. Juga Engkau berkati peralatan kami pakai dari awal pertengahan sampai selesainya dengan sempurna, tidak ada gangguan apapun juga. Dan juga sekali kami meminta Bapa Yahweh, Kau butakan mata Satan, buntungan pendengaran dan penciumannya, sehingga dia tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi keberadaan kami, sehingga dia tidak ada akses untuk mendakwa kami di hadapan-Mu pada hari ini, saat ini, dan seterusnya. Sekali kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita hari ini. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Yahweh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita hari ini ku rasa bahagia
memisahkan kita. Oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kecewakan yang berharap padamu.
Terima kasih Bapa Yahweh, yang kami sembah di dalam Yeshua HaMashiach. Engkau setia, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau telah bawa kami di dalam pengenalan yang lebih dalam lagi untuk mengenal kebenaran Dafar Elohim. Dan biar kebenaran firman-Mu menyucikan, membersihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan kami minta di dalam nama Yeshua HaMashiach, pagari kami dengan pasukan malaikat yang setia kepada Bapa Yahweh. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami usir semua roh-roh jahat di tempat kami masing-masing. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Engkau pergi, Engkau tidak punya hak di dalam kehidupan kami. Hanya Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach yang bertahta di dalam kehidupan kami seutuhnya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami terima kebenaran firman-Mu. Biar benih-benih firman-Mu jatuh dalam kehidupan kami di dalam tanah yang subur dan berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya kekal untuk kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kami terima kebenaran-Mu di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya katakan Amen. Haleluya. Ya, haleluya. Saya akan persiapkan terlebih dahulu. Shalom. Haleluya. Ya. Ya, kita akan mulai pengajaran kita mengenai penjara roh-roh. Ya. Hari ini 1 September di tempat ini dan 2 September di Indonesia. Ya, kita akan melihat kebenaran Dafar Elohim ini mengenai penjara roh-roh. Seperti biasa, kita harus tetap ingat bahwa kita harus memakai pola akar Ibrani yang benar, sehingga kita dapat memahami dengan baik apa yang menjadi isi hati daripada Bapa Yahweh. Ya, sangat luar biasa sekali. Nah, ya, sebentar ya. Ya, karena itu pilihlah pola akar Ibrani yang benar, sehingga kita dapat diperkaya dengan luar biasa. Ya, karena dengan pola akar Ibrani yang benar, maka kekayaan kebenaran Dafar Elohim ini dapat terbuka luas dalam kehidupan kita. Ya, sangat dahsyat, sangat luar biasa sekali. Nah, kalau di luar akar Ibrani yang benar, maka sangat sedikit sekali yang kita bisa dapatkan, ya, sangat terbatas. Karena itu saya tetap memilih akar pola Ibrani yang benar sebagai landasan iman dan kebenaran firman yang terus akan memperkaya kehidupan kita. Haleluya. Baik, kita akan masuk di dalam materi mengenai penjara roh-roh. Ya, nah saya pernah memberikan materi mengenai terungkap misteri dunia orang mati, ya, terungkap misteri dunia orang mati dan materi ini coba saudara pelajari kembali ya, dan hari ini adalah pelengkapnya, ya. Jadi hari ini adalah pelengkapnya daripada materi misteri dunia orang mati, ya. Jadi ini adalah pelengkapnya. Jadi ini lebih ada semua di dalam materi dunia misteri dunia orang mati ini, akan tetapi saya akan menjelaskan yang lebih spesifik ya hari ini. Ya, jadi saudara yang belum mendapatkan pengajaran ini, tolong segera bisa mendapatkannya sehingga saudara dapat memahaminya dengan jelas, ya, dapat memahaminya dengan sempurna. Ya, jadi saudara bisa ke channel ini ya untuk bisa melihat pengajaran ini. Nah, di dalam pengajaran ini saya akan memberikan satu materi mengenai orang kaya dan Lazar, ya, orang kaya dan Lazar yang terdapat di dalam Lukas 16
ayat 19:31 ya. Nah, di materi yang tadi yang saya utarakan tadi, misteri dunia orang mati, saya sempat menyinggung masalah Lukas 16:19-31 ini, akan tetapi ya tidak sedetail hari ini ya. Saya hanya menyinggung sepintas saja saat itu. Nah, hari ini adalah pelengkapnya. Karena itu pengajaran hari ini sangat berhubungan sekali dengan pengajaran mengenai misteri dunia orang mati ya. Jadi saudara harus melihatnya sehingga saudara bisa mendapatkan pengajaran ini dengan utuh dan lengkap ya. Nah, hari ini kita hanya melihat dari Lukas 16 ayat 19 sampai yang ke 31 ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Iya. Silakan bisa Henok untuk membaca buat kita semua. Terima kasih. Ada seorang kaya yang selalu mengenakan jubah ungu dan kain linen indah. Setiap hari ia selalu bersenang-senang dalam kemewahan. Dan ada seorang miskin bernama Lazar yang berbaring di depan pintu rumahnya, tubuhnya penuh dengan borok. Ia berharap dapat dikenyangkan dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi sebaliknya anjing-anjing lain datang menghampiri dan menjilat boroknya. Kemudian orang miskin itu mati. Lalu ia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati dan dikuburkan. Ya, silakan ayat selanjutnya. Di alam maut, ketika berada dalam siksaan, ia memandang ke atas, dan ia melihat Abraham dengan Lazar di pangkuannya. Ia berseru, "Ya Bapa Abraham, berilah aku belas kasihan. Suruh Lazar mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa kamu telah menerima semua yang baik di dalam hidupmu, sedangkan Lazar semua yang buruk. Maka sekarang di sini ia terhibur, sedangkan kamu menderita." Ya, silakan. Itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang besar, sehingga mereka yang ingin menyeberang dari sini kepadamu, atau mereka yang dari sana kepada kami, juga tidak dapat menyeberang. Dan ia berkata, "Jika demikian, aku mohon kepadamu ya Bapa, agar engkau mengutus Lazar ke rumah ayahku, sebab aku mempunyai 5 orang saudara, supaya ia dapat bersaksi kepada mereka, sehingga mereka tidak masuk ke dalam tempat siksaan ini juga." Ya, silakan. Abraham berkata kepadanya, "Mereka telah memiliki kesaksian Moshe dan para nabi. Biarlah mereka mendengarkannya." Namun ia berkata, "Tidak, Bapak Abraham, kecuali jika ada orang yang bangkit dari kematian dan datang kepada mereka, maka mereka akan bertobat." Ia berkata kepadanya, "Jika mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Moshe dan para nabi, mereka tidak akan diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari kematian." Ya, terima kasih. Nah, kita akan masuk mengenai kunci-kunci apa saja yang kita bisa dapatkan dari daftar Elohim mengenai peristiwa orang kaya dan Lazar. Ingat kalau kata Lazarus itu adalah dari Yunani karena ditambahin us. Jadi yang betul adalah namanya adalah Lazar. Ya. Nah, kita harus tahu bahwa peristiwa ini saat diucapkan oleh Yeshua itu sebelum kematian Yeshua dan kebangkitannya. Ingat ya, sekali lagi. Jadi saat Yeshua mengisahkan, menceritakan atau membuka kisah ini kepada murid-murid dan orang-orang yang ada pada saat itu, hal ini terjadi sebelum, ingat ya, ini penting sekali saudara. Ya, waktu itu penting sekali. Penempatan waktu itu sangat penting. Jadi sebelum Yeshua HaMashiach mati di kayu salib dan juga dibangkitkan. Peristiwa ini diceritakan, diungkapkan, dinyatakan oleh
Yeshua HaMashiach. Nah, kalau saudara memperhatikan, yang sudah memperhatikan mengenai misteri dunia orang mati, pasti saudara akan paham paling tidak hal ini. Di mana orang-orang yang mati sebelum kematian Yeshua HaMashiach, maka tubuhnya itu akan diletakkan di dalam gua-gua. Ya. Salah satu contohnya adalah saat Abraham menguburkan istrinya Sarah itu di gua Mahpela, ya, termasuk yang ada di dalam situ adalah Yisak dan Ribkah dan Leah juga di sana, serta Yisrael, Yakov, ya, itu juga ada di sana. Nah, begitu pula pada saat kematian Yeshua, maka tubuh Yeshua tidak dipendem, ya, tidak ditaruh di bawah tanah begitu, tidak, akan tetapi diletakkan di gua, ya, ada gua, kemudian diletakkan tubuhnya dan kemudian ditutup. Nah, itu tubuhnya, ya. Nah, bagaimana dengan rohnya? Ternyata rohnya diceritakan oleh Yeshua melalui peristiwa orang kaya dan Lazar ini, ya, di mana orang kaya itu ada di tempat penyiksaan, di Sheol, di dunia orang mati. Lazar juga ada di dunia orang mati. Akan tetapi bedanya dia ada di satu daerah yang namanya pangkuan Abraham. Ya, jadi baik Lazar dan juga orang kaya ini, mereka sama-sama turun ke bawah bumi, ya, ke Sheol, dunia orang mati, ya. Nah, di sana tetapi penempatannya berbeda, ya, penempatannya berbeda. Nah, ini ingat, pengajaran ini saya sudah sampaikan di materi yang tadi saya sebutkan, ya, dunia orang mati, ya, misteri dunia orang mati, dan sudah saya jelaskan panjang lebar. Nah, hari ini kita akan fokus mengenai hal ini, ya. Nah, di antara tempat yang dimasuki oleh orang kaya dan Lazar, itu di tengah-tengahnya ada jurang yang tak terseberangi. Ya, ada jurang yang tak terseberangi. Nah, oke. Jadi, saudara kalau kepingin lebih lengkap lagi, saudara harus wajib mempelajari materi ini, yaitu terungkap misteri dunia orang mati. Ya, jadi paham. Jadi, dua materi ini bergandengan, ya, melengkapin. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Nah, di dalam Lukas, ingat tadi kita hanya fokus mengenai peristiwa orang kaya dan Lazar, ya. Kita hanya fokus di sini saja. Nah, di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu diceritakan, ya, dikisahkan oleh Yeshua ada seorang yang kaya dan juga ada seorang yang bernama Lazar yang miskin, penuh borok, ya, dan peminta-minta. Nah, perlu saya ulangin bahwa peristiwa ini, ya, peristiwa ini bukan perumpamaan. Sekali lagi, peristiwa orang kaya dan Lazar ini bukan peristiwa perumpamaan yang diceritakan oleh Yeshua. Akan tetapi ini adalah peristiwa nyata. Ya, peristiwa nyata. Kalau saudara lihat, ada beberapa kepercayaan, ya, Seven Days Adventist, Saksi Yehova, dan beberapa hal yang lain lagi, itu menganggap kisah ini sebagai perumpamaan. Ya, itu salah. Salah karena apa? Perhatikan, setiap kali Yeshua mengatakan perumpamaan, setiap kali, ya, setiap kali, Yeshua tidak pernah menyebutkan nama orang saat itu. Ya, contohnya, perumpamaan mengenai dirham yang hilang, atau perumpamaan mengenai anak yang hilang, dan banyak lagi. Tidak pernah disebutkan nama, tetapi selalu dimulai dengan satu kalimat. Yeshua mengatakan,
hal kerajaan Syamayim atau hal kerajaan sorga itu seumpama. Selalu Yeshua mengutarakan hal itu. Itulah ciri-ciri perumpamaan. Jadi saudara paham. Saya nggak tahu di luar sana saudara bertemu, mungkin saudara punya teman yang menganut kepercayaan Advent, juga saksi Yehova atau hal-hal yang lain, kepercayaan yang lain, yang mereka sudah teracuni pikiran mereka, saudara bisa meluruskan melalui materi yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi ini sangat penting, saudara. Jadi peristiwa ini, sekali lagi saya katakan, bukan perumpamaan, akan tetapi ini adalah peristiwa nyata, ya, peristiwa nyata. Nah, mengapa saksi Yehova, Seven Days Adventist dan sebagainya itu mereka menyatakan bahwa kisah di dalam Lukas 16 ayat 20 sampai 31 ini sebagai perumpamaan. Ya, apa alasannya mereka? Saya mau tanya kepada saudara, saudara boleh open mic sebentar untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapa saksi Yehova dan Seven Days Adventist dan beberapa lagi, mereka nggak percaya bahwa ini peristiwa nyata, tapi mereka menganggap sebagai perumpamaan. Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Mungkin karena nganu Pak, karena apa? Mereka merasa belum ada orang yang mati dan bangkit melihat secara langsung. Ya, mungkin itu bisa juga. Ya, terima kasih Pak Robi. Ada lagi yang mau mencoba untuk menjawabnya? Saya mau coba jawab, Pak Roy. Silakan Pak Adi. Mereka tidak percaya dengan adanya rapture. Mereka nggak percaya rapture, oke? Ya, Sebetulnya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya di situ, Adi. Nggak ada hubungannya dengan rapture. Ya, ya, terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi yang saya kasih kesempatan yang ketiga, mungkin ada yang masih mau mencoba untuk menjawab. Mengapa saksi Yehova? Ya, silakan. Mereka nggak percaya dunia orang mati, Pak. Dunia mati di mana di situ ada pemilik, tempat orang tidak taat dan tempat orang taat. Iya, oke, terima kasih, Bu Richard. Tadi ada beberapa yang mau mencoba menjawab. Terima kasih, Bu. Karena mereka tidak masuk ke dalam pola Ibrani, Pak. Mereka tidak masuk ke dalam pola Ibrani. Seven Days Adventist ini dia hampir masuk pola Ibrani, hampir ya. Karena dia tidak merayakan Natal, termasuk saksi Yehova. Mereka tidak merayakan Natal loh. Dan juga mereka tidak merayakan Paskah dengan telur Paskah dan sebagainya. Iya. Ya, terima kasih Pak Desmond. Terima kasih untuk teman-teman yang mencoba menjawab. Ya, Pak Budiman, silakan. Karena Advent itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Oh, mereka percaya, Pak? Mereka percaya? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pak. Ya, Seven Days Adventist percaya, saksi Yehova tidak. Ya, Oh ya. ya. Tapi mereka sama-sama tidak percaya bahwa peristiwa Lukas 16 ayat 19-31 ini adalah peristiwa nyata. Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Ya, mereka tidak percaya bahwa manusia berdosa itu dihukum di dalam kekekalan. Ini mereka tidak percaya. Jadi hukuman orang berdosa itu adalah mati. Cuman itu saja. Ya. Dua grup ini dan bahkan ada beberapa lagi di antaranya, ya, mereka tidak percaya bahwa roh manusia itu hidup. Tapi mereka percaya bahwa satu kali nanti kalau mereka mengikuti kebenaran daripada saksi Yehova dan Advent, yang diselamatkan itu akan dibangkitkan. Tetapi bagi mereka yang berdosa, yang termasuk kriteria tidak diselamatkan atau tidak dibangkitkan, mereka tetap di dalam posisi mati, yaitu itulah hukuman yang
yang sudah ultimate buat dia. Ya, sudah paling top buat mereka. Nggak ada lagi. Jadi mereka nggak percaya akan Wahyu 20 ayat 15. Ya, coba bisa Henok bisa dibaca buat kita semua. Dan jika seseorang tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Iya, mereka nggak percaya akan ayat ini. Ya, mereka juga tidak percaya kepada di dalam Daniel, ya. Saya nggak cantumkan di screen ya. Coba bisa dibuka ya. Henok bisa tolong bantu saya untuk mencari dan membacanya. Di dalam Daniel pasal yang ke-12. Ya, Daniel 12 ayat yang kedua. Silakan Henok. Dan banyak di antara orang-orang itu yang tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk menjadi malu, dan kejijikan yang kekal. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini, di dalam LAI-nya berkata, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sama-sama dibangkitkan, tapi mereka menolak ayat-ayat ini. Menolak. Mereka tidak percaya. Ya, jadi saudara bisa, kalau ada teman-teman yang berhubungan dengan grup-grup ini, paling tidak saudara tahu fondasinya. Kalau sampai mereka mencoba untuk mendekatin saudara, saudara harus tahu cara mengcounternya bagaimana. Ya, karena mereka tidak percaya akan hal ini. Ya, oke, kita akan lanjutnya. Nah, di dalam peristiwa Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini, ya, si kaya itu tidak punya nama, sedangkan si miskin punya nama, yaitu Lazar. Ya, dalam Yunaninya adalah Lazarus, tapi Lazar itu namanya. Nah, saudara perhatikan, ya, nama itu penting atau tidak? Di dalam kisah ini tuh Yeshua mau mengungkapkan satu kebenaran. Apakah nama itu penting? Kalau orang-orang di luar sana mereka mengatakan apakah artinya sebuah nama? Wah, ya silakan. Kalau mau tidak punya nama, ya silakan menjadi seperti orang kaya saja. Tidak punya nama. Tetapi Lazar, walaupun di dalam kondisi yang miskin, penuh dengan borok, peminta-minta, tetapi dia menjaga namanya. Mengapa? Karena ini, saudara. Di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15. Silakan Henok untuk dibaca. Terima kasih. Dan jika seseorang tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat. Jika seorang namanya tidak didapati tertulis, ya, maka dia akan dilempar ke dalam lautan api. Bagi orang-orang yang mengatakan apakah arti sebuah nama, oh, siap-siap mereka akan menghadapi Wahyu 20 ayat 15. Apakah namanya tertulis di dalam kitab kehidupan? Karena dia meremehkan namanya sendiri. Sehingga ujung-ujungnya, ya jangan protes sama Elohim Yahweh kalau sampai kecemplung di lautan api. Ya, karena prinsipnya mereka selama hidup mereka mengatakan apakah arti sebuah nama. Jadi penting sekali. Saudara dikasih nama oleh orang tua saudara saat lahir itu kan penting sekali. Dan itu dicatat di dalam KTP, di dalam pasport, ya, di dalam ID, ya, identification, kartu saudara. Dunia saja menganggap nama itu penting. Apalagi Bapak Yahweh. Nah, pertanyaannya adalah apakah nama saudara
telah tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, kalau belum, ya segera cari tahu bagaimana supaya nama saudara bisa tercatat di dalam kitab kehidupan. Kalau sampai nggak tercatat, risikonya besar sekali loh, dan ini kekal loh, saudara jangan main-main nih. Jangan pikir ini kecemplung lautan api cuma seminggu, tidak, untuk kekal selama-lamanya. Ini urusannya urusan eternity nih, urusannya urusan kekal, jadi nggak bisa diremehkan di dalam hal ini. Ya, saya jawab dulu, untuk nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan, saudara harus menerima Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu saudara masuk di dalam baptisan pembaharuan dengan nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan Ruach Yahweh Elohim. Ya, dan jangan keluar lagi, jangan setelah dibaptis kemudian menyembah nama-nama yang lama, nama ayunan. Ya, bisa dicoret itu dari kitab kehidupan. Iman saudara dianggap iman palsu. Ya, aspal asli tapi palsu. Ya, dibuang. Hati-hati, nggak main-main dalam hal ini. Dan kemudian saudara ikutin kebenaran pola akar Ibrani yang benar. Jangan mengikutin ya tradisi-tradisi, jangan mengikutin yang namanya perayaan yang menyembah dewa-dewa asing, Natal, ya, dewa Saturnalia, dan juga Easter, ya, Paskah. Itu salah semua. Itu tidak boleh. Ya, supaya nama kita tetap tercantum di dalam kitab kehidupan dan terus bertumbuh di dalam kebenaran firman dan perubahan karakter. Nah, kita lanjutkan. Di dalam Lukas 16:19-31 ini dikatakan ada perbedaan antara orang kaya dan si Lazar, orang miskin itu. Apa perbedaannya? Ya, kalau secara fisik jauh berbeda. Yang satu punya banyak harta, hidupnya enak, ya, yang satu miskin. Karena itu, siapa dulu yang mati? Iya. Yang mati adalah yang miskin dulu, ayat 22. Yang miskin mati duluan, saudara. Ya jelas dong ya. Karena nggak ada vitaminnya kan. Makan aja sembarangan asal bisa perutnya kenyang. Ya kan? Tidak ada yang namanya asuransi kesehatan. Sakit nggak ada tabib atau dokter yang bisa menolong. Akhirnya ya pasti mati duluan. Dan benar, ayat 22 kalau dilihat orang kaya dan orang miskin ini siapa yang mati duluan? Ya si miskin pasti mati duluan. Tapi bedanya, ya bedanya saat si Lazar atau si miskin ini mati, ya apa yang menjadi bedanya? Yaitu ia dibawa oleh para malaikat. Nah ini dia. Sedangkan orang kaya itu nggak dibawa, saudara. Mungkin langsung ditendang sama malaikat, langsung gelondong ke tempat Sheol penyiksaan. Ya. Jadi perbedaannya, si Lazar dia dijemput oleh para malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Mungkin juga nggak sempat dikubur, nggak punya duit saudara buat ngubur, ya nggak punya uang, beli kuburan kan mahal, ya kan. Nah sedangkan orang kaya dikuburkan, mewah penguburannya, dipanggilkan rabai, ya, dipanggilkan pastor begitu ya, untuk mengadakan upacara tutup peti dan sebagainya, penghormatan terakhir, ya kan, dengan doa-doa. Buat Lazar mah nggak ada yang mau doain dia. Siapa yang mau doain dia? Tapi perbedaannya adalah dia dibawa oleh para malaikat. Sedangkan orang mati itu ditinggal mati begitu saja. Langsung turun ke yang namanya Sheol, tempat penyiksaan. Yang selanjutnya, Lukas 16:20-31 dikatakan bahwa di dalam Sheol, alam maut itu, ya, orang kaya itu merasakan siksaan. Kemudian dia dapat memandang ke atas. Dia dapat melihat Abraham dan Lazar yang ada di pangkuannya. Juga dia bisa berseru.
Dia bisa ngomong, saudara, dan minta belas kasihan. Kemudian dia juga merasakan kering, ya. Dan dia minta supaya Lazar mencelupkan jarinya dalam air dan menyejukkan lidahnya. Dan dia sangat menderita. Bukan cuma itu saja, tetapi dia bisa mengingat. Kalau sudah perhatikan, ayat 24 yang berkata, ya Bapak Abraham, loh, ini anaknya Abraham loh, keturunan dari Israel. Orang Israel, keturunan Abraham, ya manggil Bapak Abraham. Dan di ayat 25 dikatakan, namun Abraham berkata, anakku. Sudah bisa lihat di sini, ini anaknya Abraham ini, orang kaya ini, keturunannya Abraham, orang Israel, umat perjanjian, umat pilihan, bukan orang goyim, saudara. Saya bisa lihat di sini, manggil Abraham bapak, Abraham manggil dia anak. Saudara bisa lihat hubungan keluarga, ada genetikanya Abraham di orang kaya ini. Saudara dan saya punya genetikanya Abraham? Ya, secara fisik mungkin tidak rata-rata ya. Mungkin kalau ada ya bagus. Ya, tapi rata-rata kita ini enggak, karena kita orang goyim. Tapi apa yang terjadi? Nasib daripada orang kaya ini masuk di dalam tempat penyiksaan. Dan dia sangat menderita. Sangat menderita. Bahkan cari air pun tidak ada. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Yeshua di atas kayu salib. Salah satunya Yeshua mengatakan apa? Aku haus. Masih ingat di sana? Yeshua sangat menderita. Dia bisa merasakan penderitaan orang-orang yang ada di Seol, bagian tempat yang menyiksa ini. Tidak ada air, saudara. Ya, manusia boleh tanpa makanan itu bisa hidup sampai sekitar 50 sampai 60 hari. Bisa. Tapi jangan coba-coba tanpa air. Jangan coba-coba. Tanpa air itu antara 10 sampai 13 hari. Setelah itu game over. Ngerti ya? Maksimum 13 hari manusia bisa tanpa air. 24 jam 13 hari. Tapi ya gitu risikonya. Setelah itu game over. Ya, melayang langsung. Pindah tempat. Buat makanan bisa sampai 50 sampai 60 hari. Ya, karena itu Yeshua, puasanya Yeshua itu dia puasa makan tapi puasa tidak makan tapi minum, saudara. Ya, saya mau tambahkan sedikit sebagai pengenalan Dafar Elohim. Jadi saat Yeshua puasa itu beda dengan Moshe. Ya, Moshe itu puasa, dia 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Luar biasa, Mel. Tapi untuk Yeshua, perhatikan bahwa saat Yeshua puasa, di akhir puasa, tidak ditulis dia haus, tidak. Tetapi dia lapar. Sehingga pencobaan pertama adalah Satan datang dan mengatakan, kalau kamu anak Elohim, ubah batu jadi roti. Betul kan? Jadi Yeshua pola puasanya 40 hari 40 malam itu dia tidak makan tapi minum. Ya. Karena manusia masih bisa tanpa makan, tadi saya sudah sebutkan, untuk bisa bertahan sampai 50 sampai 60 hari itu tanpa makan. Ya. Ya, itu sebagai salah satu pengetahuan mengenai Dafar Elohim. Dan disinilah Yeshua juga merasakan haus penderitaan. Ya, nah pertanyaannya begini, saudara. Si kaya ini kan tidak dalam tubuh fisik, saudara. Betul kan? Tadi kan dikatakan di atas dia mati. Sudah mati kan? Tapi bagaimana bisa ya
Dia minta dikasihani, dia bisa melihat Lazar, mengenali Bapak Abraham, dia merasa haus, merasa terbakar, dan juga dia bisa mengingat. Saudara bisa lihat, padahal tubuhnya sudah mati. Ini adalah tubuh roh. Jiwa dan tubuh roh itu menyatu. Ya, jiwa dan tubuh roh itu menyatu. Ya, di dalam jiwa itu bisa merasakan kesakitan seperti ini. Jadi jiwa roh itu nggak bisa dipisah. Ya, jiwa sendiri, roh sendiri, nggak bisa. Ya, disinilah kita bisa melihat dan bisa dibelenggu, saudara. Ya, di satu daerah yang tidak dia bisa melompat ke daerah lain. Nanti kita lihat hal itu. Nah, dikatakan ayat yang ke-26. Ya. Karena si orang kaya itu minta kepada Abraham supaya Lazar mencelupkan jarinya di air dan supaya menyejukkan lidahnya. Dan Abraham memberikan suatu jawaban yang mengerikan. Dia berkata, antara kamu dan aku ada jurang yang tak terseberangi. Nah, kalau sudah lihat di sini, berarti pangkuan Abraham ini bukan Firdaus. Bukan. Karena ada di dalam bumi, di bawah bumi. Ya, di bawah bumi, di bawah perut bumi. Di mana Yesua pernah mengatakan, seperti Yonah yang 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian pula anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari dan 3 malam. Jadi tempat ini dua-dua ada di perut bumi, saudara. Tapi beda lokasi, ya, dan dipisahkan dengan jurang yang sangat tak terseberangi. Tapi anehnya bisa ngomong, saudara, dalam level yang diceritakan ini. Ya, jadi nggak bisa lompat. Kalau sudah masuk di dalam tempat penyiksaan, nggak bisa lompat ke pangkuan Abraham. Begitu pula yang sudah masuk di pangkuan Abraham, tidak lagi bisa lompat ke tempat penyiksaan. Jadi pengajaran mengenai purgatori itu adalah, siapa yang mau jawab? Siapa yang tahu purgatori? Sesat, Pak Roy. Iya, sesat. Betul, terima kasih Pak Adi. Sangat sesat. Tidak ada dasar dafar Elohimnya. Purgatori itu. Ya, kalau yang belum tahu purgatori itu dari iman Katolik. Ya, yang menyatakan bahwa kalau orang berdosa dihukum 10.000 tahun, kalau ada saudara-saudaranya yang masih hidup mendoakan, nanti bisa dikasih kortingan. Kayak baju aja, jualan baju di korting. Ya kan? Di diskon. Ya, di diskon 50%, jadi 5.000 tahun. Nanti kalau ada yang ingat, doain lagi, didiskon lagi 100 tahun. Lama-lama habis, dia dipindah ke sorga. Nggak ada dasarnya. Ini dafar Elohim, ini yang dilihat oleh Yesua loh. Ya, Yesua yang lihat ini. Karena ini betul-betul bukan perumpamaan. Ini supaya kita mengerti jangan sampai hidup sembarangan. Hati-hati, saudara. Untuk masalah keselamatan itu jangan dibuat mainan. Ya, keselamatan pintunya cuma satu, yaitu Yesua. Bukan Yesus. Jelas ini. Bukan Yesus, bukan Jesus. Bukan. Bukan yang lainnya juga. Bukan. Hanya satu. Yod, Shin, Waw, Ayin. Yesua. Itu pintu masuknya. Ya, jadi ini masalah serius nih. Hidup di dunia ini paling-paling 110 tahun mentok. Saya mau tanya, ada yang kepingin umurnya sampai 150 tahun tak doain di sini? Tak kasih minyak urapan lagi. Ada yang mau?
Ada yang mau? Kalau silakan. Pak. Enggak. Kalau mau Thank you, Pak. boleh open cam tak kasih. Ya. Pak doa. Terima kasih. Sudah minta 150 tahun. Gak usah, tak kasih kortingan 30 tahun jadi 120 tahun. 120 tahun, 120 tahun, siapa yang mau? 120 tahun, nggak ada? 110, Kelamaan, Pak. Nggak sampai ubanan lagi, rambut pada rontok, gondol semua kok. Udah lewat masalah uban. Ya, nggak mau kan? Ya paling mentok-mentok 90-100 lah. Ya kan? Setelah itu apa kata firman? Apa kata pemazmur? Usia kalau sampai 70-80, setelah itu hanya penderitaan. Penderitaan semuanya. Iya kan? Kita ini mau hidup sukacita atau menderita, begitu saja. Kalau mau hidup sukacita ada jalannya. Yeshua adalah jalannya. Bapak Yahweh adalah pemilik Syamayim. Ya, coba pikirkan baik-baik, jangan anggap enteng keselamatan. Ya, ini vital dan fatal. Ya, vital dan fatal. Sangat vital dan bisa berakibat fatal. Kalau sampai kecemplung masuk di sel yang bagian penderitaan, pusing saudara. Ya, nggak pusing lagi, menderita luar biasa. Ya, jadi walaupun di dalam alam roh itu tetap ada batasan-batasannya. Kalau nggak percaya, saudara lihat aja. Saudara tahu, pasti pernah dengar yang namanya apa itu namanya? Roh setan itu punya wilayah kerja sendiri-sendiri. Ya. Jadi misalnya Jawa Timur itu dikuasai oleh roh yang di Jawa Timur. Di Jawa Barat ada sendiri. Di Australia ada sendiri. Ya, roh apa itu ya? Yang namanya ya, yang sering diungkapkan ya. Roh wilayah begitu. Ya. Teritorialnya, Pak. Teritorial ya, terima kasih Pak Adi. Territorial spirit ya, penguasaan spirit teritorial. Itu ada. Saudara bisa lihat benar itu. Jadi mereka kalau bukan teritorialnya, mereka nggak bisa ngikutin manusia lagi. Harus istilahnya itu dia mesti kirim email gitu ya, pergi penguasa wilayah selanjutnya begitu. Dikasih informasi, oh orang ini begini, ikutin saja begitu. Tapi rohnya sudah berbeda. Ya. Di dalam alam nyata kita sekarang aja ada seperti itu, apalagi di dalam peristiwa ini. Wah, nyata sekali saudara, ini luar biasa. Ya. Nah, oke, kita lanjutnya. Nah, kemudian di dalam ayat 27 dan 28 dikatakan bahwa si kaya ini dia minta kepada Abraham, ya, supaya Lazar ini dibangkitkan kembali. Woi, enak sendiri ya. Ini orang sugih, orang kaya ini merentah seenaknya sendiri ya. Ya kan? Orang sudah mati, sudah enak di tempat pangkuan Abraham disuruh bangkit lagi. Ya kurang ajar itu, sifatnya itu. Seenaknya sendiri, nyuruh-nyuruh gitu ya. Karena dia masih ingat saudara, dia punya 5 orang saudara yang semuanya bakal masuk sama-sama di tempatnya dia. Dia tahu persis. Ya, tahu persis, dia ingat. Nah, orang mati masih bisa ingat ini bagaimana? Ya itu tadi kan saya sudah bilang bahwa jiwa roh itu tidak terpisahkan. Jadi dia bisa ingat. Ya, bisa ingat. Waduh, aku masih punya 5 nih saudaraku, dan pasti mereka masuk ke tempat penyiksaan ini. Karena itu dia minta sama Bapak Abraham, Lazar dia harus dibangkitkan, dikirim kembali untuk mengingatkan mereka. Ya kan? Nah, kira-kira saudara tahu nggak? Apa sih yang menyebabkan si kaya ini yang keturunan Abraham itu masuk dalam tempat penyiksaan? Apa penyebabnya? Ayo kita coba. Siapa yang Tidak mau menjalankan daftar Elohim. Kenapa? Tidak menjalankan daftar Elohim. Tidak menjalankan daftar Elohim. Ada lagi? Tidak melakukan Torah. Tidak melakukan Torah. Apa lagi? Tidak percaya pada Yahweh Iya. dan Yeshua. Gimana?
Coba satu-satu. Tidak percaya Bapak Yahweh dan Yesua, Pak. Tidak percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Yang untuk Bapak Abraham berarti dia percaya akan Yahweh. Hidup sesuka hatinya, Pak. Kenapa? Hidup sesuka hatinya. Hidup sesuka hati. Terima kasih. Akan lanjutkan. Terima kasih untuk semua jawabannya. Ya, kita perhatikan apa yang menjadi penyebab si kaya ini dan termasuk kelima saudaranya yang akan masuk ke dalam tempat penyiksaan. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu adalah di ayat 29, 30 dan 31. Saya akan bacakan, atau Henok bisa bacakan buat kita semua sekali lagi. Terima kasih. Abraham berkata kepadanya, mereka telah memiliki kesaksian Moshe, yaitu Torah, dan para nabi. Biarlah mereka mendengarkannya. Namun ia berkata, tidak Bapak Abraham, kecuali jika ada orang yang bangkit dari kematian dan datang kepada mereka, maka mereka akan bertobat. Abraham berkata kepadanya, jika mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Moshe dan para nabi, mereka tidak akan diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari kematian. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini, kalau saya tambahin semua, apakah kesaksian Moshe, ayat 29, yaitu Torah. Dan apakah para nabi? Tidak lain adalah Neviim dan Ketuvim. Kalau kita gabung, Torah, Neviim, Ketuvim itu adalah Tanak. Jadi dengan kata lain, Abraham berkata kepada si kaya ini, ya, 5 saudaramu itu telah memiliki. Jadi zaman itu zamannya Yesua itu ada Torah, Neviim dan Ketuvim. Dan biarlah 5 saudaramu itu mendengarkannya atau membacanya atau mempercayainya. Ayat 30 dikatakan, namun si kaya itu berkata, tidak. Ini bahaya ini. Ya. Tidak. Si kaya ini nekat, Saudara. Ya. Udah tahu dia anak Abraham. Sebetulnya orang Yahudi itu punya kebiasaan sejak umur 12 sampai 13 itu mereka ada yang namanya kayak journey of faith gitu ya. Jadi mereka harus belajar Torah begitu ya, Neviim dan Ketuvim. Tapi orang ini berkata tidak. Dan dia lebih percaya bahwa kalau ada orang yang bangkit dari kematian, maka manusia ini akan bertobat. Ya, itu yang dia percaya. Di ayat 30 dikatakan, kecuali jika ada orang yang bangkit dari kematian dan datang kepada mereka, ngasih kesaksian, aku ini loh sudah dari Seoul, ya, aku melihat ini, melihat itu, pasti akan banyak yang bertobat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abraham untuk terakhir kalinya buat si kaya ini. Dan Abraham berkata, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Moshe dan para nabi, yaitu Tanak, mereka tidak akan diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari kematian. Mengerikan sekali, saudara. Jadi orang yang dibangkitkan, kesaksian-kesaksian, aku pernah mati, ketabrak kepala, hampir putus, atau kena bom, ya kan, ada yang menembak dirinya sendiri masih tetap hidup, tapi dia berkata aku melihat ini, melihat itu, ya, apakah banyak yang bertobat? Ternyata tidak, saudara. Kesaksian itu tidak meningkatkan iman. Perhatikan di sini ya. Kesaksian itu tidak meningkatkan iman. Yang meningkatkan iman itu adalah dafar Elohim. Iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Elohim. Iman bukan timbul dari mendengarkan kesaksian. Iman bukan timbul dari mendengarkan Kompas, CNN, ya, Jawa Pos, ya, atau Tempo, atau semacam-macam yang itu.
iman tidak akan pernah timbul. Iman hanya timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Elohim, dafar Elohim. Disitulah iman akan timbul, akan diyakinkan, akan keselamatan, akan hidup kekal, dan banyak hal lagi. Ya, jelas apa yang dikatakan oleh Abraham. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Tanak itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah ada pengajaran, Nevi'im adalah kitab para nabi, Ketuvim adalah tulisan-tulisan, Mazmur, Amsal, Ratapan, Ruth, kemudian Daniel, itu termasuk Ketuvim. Dan menolak Tanak itu berarti menolak pengajaran Yahweh. Kalau kita teruskan, menolak Tanak itu sama dengan menolak Yahweh. Betul kan? Nah, Yahweh mengajarkan ditolak, ya sama aja. Berarti kan menolak Yahweh. Nah, sedangkan Yahweh itu sendiri punya meaning, punya arti. Nama Yahweh itu punya arti, yaitu lihat tangan, lihat paku. Ingat, jangan pernah lupa. Ya, kata Yahweh itu punya meaning. Dia adalah nama. Kata itu nama. Nama Bapa yang menciptakan semesta alam ini. Dia berkata, namaku adalah Yahweh. Ya. Dan kemudian punya meaning. Nama kan punya meaning, saudara. Iya kan? Nama kan punya arti. Ya. Jadi kayak misalnya minggu lalu katanya Robi, Pak Robi, itu kan berarti rabi. Iya kan? Tapi dalam bentuk yang Arab, Robi. Itu kan berarti meaningnya pengajar, guru. Itu salah satunya. Ya, jadi nama itu bisa punya meaning. Tetapi kalau sudah jadi nama, ya dimanapun itu tidak bisa berubah. Nama Yahweh di Eskimo ya tetap Yahweh. Mau di Afrika Selatan ya tetap Yahweh. Ya, nulisnya bagaimana? YAHWEH begitu. Tidak salah. Itu hanya cara pengucapannya saja dalam abjad abjad tulisan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Abjad yang kita kenal sekarang ini. Tapi yang sebetulnya adalah yang harus ditulis adalah Yod He Waw He. Ya, Yod He Waw He. Nah, itu punya makna, ya, yaitu lihat tangan, lihat paku. Nah, kalau ini ditolak, maka pasti akan menolak yang namanya Yeshua. Jadi menolak Tanak itu menolak Yeshua. Karena Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Ya, so bisa lihat di papan di mana Yeshua disalibkan tertulis Yeshua Hanotsi, ya, Wamelech HaYehudim. Dan itu huruf-huruf depannya membentuk satu rangkaian Yod He Waw He, Yahweh. Ya, jadi sangat jelas sekali. Menolak Tanak sama dengan menolak Yeshua. Karena Yeshua adalah dafar Elohim. Dafar itu Elohim itu apa? Ya Tanak. Ya, menolak Tanak, menolak Yeshua. Ya, dan Yeshua adalah Moreh, dia adalah guru Torah, pengajarannya ditolak. Ya sama aja nolak gurunya yang ngajar. Ya kan? Nah, kalau sudah menolak Yeshua, maka menolak keselamatan yang melalui Yeshua HaMashiach. Karena itu, menolak Torah sama dengan menolak keselamatan dari Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dan jangan pernah mimpi akan masuk ke dalam sorga. Nggak usah mimpi, ya kan? Nggak usah berharap, nggak usah mimpi. Pasti nggak selamat, pasti masuk, ya, kumpul dengan orang kaya itu, ya, di tempat yang sama. Ya, jadi untuk kelanjutannya saudara harus tetap melihat bahwa Seoul, tempat di mana orang kaya itu berada sampai hari ini masih ada, dan itu terus sampai akhir di kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau menurut saya saudara mau pilih mana? Ada yang mau milih? Ada yang mau kasih jawaban? Milih mana? Enaknya milih mana nih?
Saya pilih kaya mati masuk Lazarus. surga, Pak. Pilih mana? Ada. Ini semua. Hidup kaya mati masuk surga. Ada yang mau milih Rapture, Pak. Pilih rapture, Pak. Luar biasa. Di sini sudah canggih-canggih semua. Ya, lihat ada satu sosok lagi yaitu Abraham. Dikatakan Abraham itu kaya raya, tetapi masuk Syamayim, saudara. Ya, jangan pernah lupa. Ya, Abraham. Ya, imannya Abraham itu luar biasa sekali. Ya, pilihan saudara tepat, kita akan masuk di dalam rapture. Sekali lagi, saudara harus perhatikan pengajaran di terungkap misteri dunia orang mati untuk melihat kelengkapan dari apa yang menjadi materi hari ini, ya, sehingga jelas sekali saudara bisa melihatnya sampai kiamat, sampai setelah kerajaan 1000 tahun. Ya, saudara perhatikan ada semua di sana. Karena hari ini ya, saya hanya melihat, memfokuskan kepada peristiwa di mana orang kaya dan Lazar itu juga. Ya, dan hari ini kita telah hampir mencapai total 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, hari ini kita sudah di zaman akhir. Ya, bukan di akhir zaman, tapi di zaman akhir. Beda ya antara akhir zaman dan zaman akhir, itu tidak sama, ya. Jadi kita ini sekarang sudah di zaman akhir, ya, zaman yang paling akhir dari kejatuhan Adam dan Hawa. Karena itu kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Hari ini September 1, 2023, dan bulan ini adalah bulan terakhir, saudara, bulan Elul. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam tahun yang kedua dari putaran Shemitah yang telah kita pelajari. Berarti kita semakin dekat dengan rapture yang luar biasa. Ya, nanti di pertengahan bulan September ini akan ada perayaan, yaitu perayaan Yom Teruah, yang sering biasa dikenal dengan Rosh Hashanah. Dan kemudian 10 hari kemudian adalah Yom Kippur, dan 5 hari setelah Yom Kippur adalah Sukkot. Luar biasa ya, 10 dan 5, 15. Yah, wah, luar biasa Bapak Yahweh. Ya, itu ada polanya, saudara. Ya, nah karena itu, karena waktunya jika tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Betul, sangat-sangat betul. Ya, kalau nggak dipersingkat, maksudnya nggak ada orang yang hidup, saudara. Ya, habis semua. Ya, jadi sekarang ini sudah gila-gilaan, ya, dunia ini. Ya, mereka sudah mempersiapkan onde-onde, ya, onde-onde yang jualannya Pak Putin, ya kan, untuk menyikat negara tetangganya, dan juga yang namanya yang suka makan ikan laut, mereka juga mulai ketir-ketir, ya kan, karena limbah nuklir sudah mulai dibuang, ya, dan kemudian akan mengalir ke seluruh dunia, ya kan. Jadi itu kan dikatakan di dalam kitab Kilyahna Wahyu bahwa air akan menjadi pahit, ya kan. Ini dia permulaannya, ya, luar biasa. Puji Bapak Yahweh kalau kita hidup di zaman ini. Karena apa? Karena kita akan melihat rapture dan kita akan di rapture. Bukan cuma kepingin lihat saja, saudara, tapi kita harus sampai masuk di rapture, ya. Sehingga orang-orang yang di rapture adalah orang-orang pilihan, ya. Yang nggak di rapture berarti ketinggalan. Nah, karena itu saudara lihat di pengajaran High Hour 2026, jangan remehkan, dan seberapa percepatannya sudah bisa lihat di dalam rahasia 1290 hari dan 1335 hari yang telah saya sampaikan melalui materi ini, sudah bisa mempelajarinya. Karena itu siapa yang belum masuk dalam
pintu keselamatan yang benar yaitu Yeshua, maka masuklah ya, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi dan barang siapa berseru di dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu jangan berdiam diri, saudara harus aktif melangkah masuk di dalam baptisan pembaharuan. Belajar firman, jangan ikuti Natalan, Chinese New Year, dan juga Paskah, telur Paskah, ya itu penyembahan berhala semua. Dan setialah sampai rapture terjadi. Siapa yang membutuhkan informasi baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot, ya. Lebih baik saya berikan ini supaya gampang. Tiap kali saudara tidak usah repot-repot untuk mencarinya, saudara bisa screenshot, hubungin tempat-tempat di mana yang dekat dengan saudara, yang ada di Magelang, Bali, Banyuwangi, Jawa Timur, Pekanbaru, Riau, Kalimantan Barat, ya Pontianak, ada juga di Kalimantan Barat, dan juga ada di Jakarta, di Depok, dan di Jawa Timur, di Malang. Ya, jadi saudara bisa screenshot, hubungi dengan segera untuk mendapatkan meterai keselamatan, dan nama saudara tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom.